Kemarin kita juga Pick Air binaan kita Mentari Ilmu juga menjadi juara 1. Oh iya, di Pick Air Karawang Timur yang lolos ke tahap provinsi di Kabupaten Karawang ini menjadi juara 1 tingkat provinsi. Yeay! Dan tahun ini berarti ke nasional. Bulan Juni nanti doakan ya semoga menang di nasional. Hai Sobat Beken, di sini kan saya yang bakal nemenin kalian di Beken Road to Shuttle. Nah, terima kasih sebelumnya buat kalian yang udah klik video ini. Kali ini DPPKB ini mau mampir ke Kecamatan Karawang Timur. Karena DPPKB Karawang ini sedang mengembangkan KIE, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi melalui media sosial. Jadi kenapa kita harus ke Karawang Timur? Karena FYI aja, for your information, Karawang Timur itu menjadi media sosial terbaik di Kabupaten Karawang selama 2 tahun berturut-turut. Ya, kita bakal tengok siapa orang di balik media sosial terbaik di Karawang ini. Yuk kita tengok siapa ini. Halo. Boleh kenalan dulu Teh? Siapa dan siapa? Saya Wilma, PKB di Kecamatan Karawang Timur. Biasa dipanggil Uwi. Uwi. Nah, sama Teh siapa? Saya Seruni, Teh Seruni. PLKB dari Karawang Timur. Bisa dipanggil Teh Uli. Teh? Uli. Uli. Takut kebalik nih. Uli. Kebalik. Oh, suka kebalik. Oke. Sobat Beken, kenapa sih kita harus ke Karawang Timur? Jadi aku pengen tahu nih, ceritain dong kenapa Karawang Timur itu di branding atau dikenal dengan media sosial terbaiknya. Jadi kayaknya program unggulan atau hal yang jadi ciri khas dari Karawang Timur itu katanya media sosialnya nih. Coba dong boleh diceritain. Mulai ceritanya kan media sosial ini dibangun tahun 2020 ya. 2020, berarti baru banget ya 2 tahun ke belakang. Berarti pas banget 2 tahun itu benar-benar langsung jadi yang terbaik nih. Amin. Alhamdulillah ya. Gimana Teh? Terus karena semua satpol ini sebenarnya pemalu. Awalnya tuh pada pemalu. Kita bikin gimana caranya bikin video yang tidak memunculkan kitanya. Awal mula kita bikin videonya ini hanya sebatas suara saja, tapi videonya itu dari cuplikan film. Ya. Masih inget gak yang pertama kali dibuat? Cuplikan film yang pertama itu karena saya suka Korea. Oke, suka Korea. Sama. Iya, gimana tuh? Jadi film tentang aktor Lee Min Ho. Filmnya tentang The King. Tahu The King tahu. Go Haesun. Gue Haesun lagi. Go Eun. Oke. Gimana tuh? Cuplikannya tentang karena saat itu lagi pandemi ya. 2020 jadi kita, ya. Membicarakan seputar alat kontrasepsi apa aja yang bisa dipakai selain pelayanan implan atau IUD ya, karena kan waktu saat pelayanan implan IUD itu di-cut saat ada pandemi. Gimana caranya supaya kita tetap memakai alat kontrasepsi saat pandemi. Jadi saya berpikir bisa kan melalui kondom juga bisa gitu. Jadi cuplikan tentang Kim Do Eun dan Lee Min Ho itu seputar alat kontrasepsi di masa pandemi yaitu kondom gitu. Oke, jadi cuplikannya saat itu memang lagi pandemi ya, jadi nggak bisa kemana-mana, pelayanan juga dihentikan, terus juga akses semua juga sulit. Jadi emang kita tuh semua 24 jam kali setahun itu ya dulu ya, media sosial semua yang kita andelin. Jadi kalau nggak nonton drakor, karena waktu itu drakor lagi tinggi ya, karena asupan orang-orang yang gabut banget ngapain ya gitu, tapi harus tetap kasih informasi dan edukasi ya secara jarak jauh. Nah, berarti awal mulanya mencari hal-hal yang lagi digandrungi ya oleh remaja-remaja atau kalangan-kalangan saat itu. Benar. Jadi awalnya Teteh karena suka sama Korea ya berarti. Iya. Jadi akhirnya punya inspirasi nih, kayaknya orang-orang lagi suka sama Korea, kenapa enggak gitu ya, kita buat hal-hal yang lagi digandrungin sama masyarakat. Terus apa lagi nih Teh? Apa lagi?
dari medianya? Dari medianya karena sekarang semakin waktunya semakin ini ya menurun. Ada aplikasi TikTok ya, dulunya kan tidak belum sehits iya dulu. belum hits ya, belum hits tuh TikTok. Sebelumnya hanya YouTube saja. Kalau YouTube benar-benar harus ngeditnya Panjang, durasi ya, iya durasinya benar. panjang. Kalau ada aplikasi TikTok, jadi kita pakai metode ATM yang kata tadi bilang ya. Iya, ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya. Jadi apa aja kontennya? Jadi, kita melihat nih misalnya kan karena kita juga sering scroll TikTok ya, apa yang saat ini sedang booming di TikTok dan caranya gimana supaya bisa dimodifikasi dengan program keluarga berencana. Bener, jadi dimodifikasi di yang sasarannya itu tentang keluarga berencana KB. Karena emang KB itu kan nggak tentang kontrasepsi ya Teh ya. Jadi banyak hal yang ternyata dibungkus ya di program media sosialnya ini. Tapi ada nggak sih yang paling booming dari setiap yang kalian buat selama 2 tahun ini? Apa sih? Ada gak? Yang paling booming nih, yang banyak like-nya, yang banyak viewersnya, yang apa? Oh iya. Yang terakhir tuh yang terakhir yang apa? Yang tentang kamu nanya gitu Oh, kan. yang kamu nanya ya, kamu mau nanya apa? Banyak di Karawang Timur, tinggal tanya aja sama Aji deh. Bener. Itu berapa? FYP. Oh, kalau YouTube-nya sekitar berapa ya? Ratusan ya, lupa. Ratusan, ya. sampai ribuan ya ternyata. Terus kalau yang FYP-nya ada? Kalau yang di YouTube itu ya tentang Lee Min Ho itu masuk trending. Yang Lee Min Ho. Terus apa sih yang anak remaja itu loh, Remaja apa tuh? apa ya, lupa. Aduh, yang awal-awal ya. Lupa tah. Nanti deh, paling nanti sama tim bakal dikasih linknya, tinggal diklik aja ya. Tinggal dimasukin ya videonya yang ternyata trending, di scroll up aja di sini nanti. Oke. Lanjut. Jadi selain dari Korea, punya ide dan inspirasi itu dari mana aja sih Teh untuk program media sosial? Terjadwal nggak sih juga ya buat uploadnya gitu kan, atau ngisi kontennya tentang apa ya, mau bikin apa lagi ya gitu ya, atau gimana? Itu bikin idenya dari mana sih, atau dapetin inspirasinya siapa aja lagi tim-timnya nih? Dapat inspirasinya dulu. Dapat inspirasinya tetap ya dari YouTube, TikTok. Terus kita lihat-lihat dari video-video yang di sekitar saja gitu. Kalau misalnya kontennya itu harus kapan aja, mungkin pas saat pelayanan, sebelum pelayanan itu pasti kita ada konten tentang pemberitahuan informasi pelayanan KB. Itu wajib lah ya. Harus ya, harus ngasih tahu. Terus, ya tentang video pas saat pelayanan KB-nya. Terus saat misalnya puasa nih, bulan puasa, kita juga saling berinteraksi dengan teman-teman maya ya, dunia maya, teman-teman dunia maya ya, gitu. saling maaf-maafan pas saat lebaran juga, itu konten yang wajib bulan puasa, saat lebaran. Pokoknya momen tertentu, momen hari besar aja biasanya kita. Jadi nggak dijadwalkan tiap bulan nih harus bikin produksi video KIE lainnya atau bentuknya yang lainnya. Kadang inspirasi tuh tiba-tiba datang, ayo bikin, ayo langsung gitu. Jadi tiba-tiba inspirasi gitu. Malah kalau ayo buat bikin apa ya, malah bingung. Malah jadi buntu ya, buntu. Iya. Udah deh mending kalau iya gitu. Kadang apa lagi ngapain ya, jadi kayaknya bagus deh. Ya, bagus deh. Gitu. Ya, bikin yuk. Tapi teman-teman tuh ngedukung semua. Untungnya ada tim yang support banget ya. Jadi emang bener kita nggak bisa bekerja sendiri ya, benar? Iya. Siapa aja sih yang biasanya ini, yang ngedit siapa, yang nyari konten siapa, atau yang nyari skrip, atau yang jadi pemeran siapa? Ya? Biasanya yang nyari konten ini semua nyari konten yang paling bagus nih yang mana gitu. Kalau misalnya aktornya Tewi. Ternyata Tewi ini aktornya. Ya paling apa ya? Kalau misalkan saya, kalau misalkan teman-teman yang lain, paling kita ada ide nih kayak gini, misalkan salah satu idenya bagus gitu ya, terus jadi ayo siapa aja mau gitu ya, tapi kan kadang-kadang mungkin ada yang masih malu gitu. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa
ada yang muncul lah gitu. Jadi saling membackup aja. Ketika orang lain punya ide ya kita yang jadi di depan kameranya gitu. Jadi semuanya tuh saling support ya, saling satu bantu. sama lain. Jadi Walaupun, ada ya. walaupun di depan kamera tapi supportnya tuh mungkin ada di belakang kamera sendiri kayak gitu. Tim editnya siapa? Saya sendiri. Biasanya Teh Uli. Teh Uni yang edit, Teh Uni juga yang bikin inspirasinya kadang lebih Kalau saya di balik layar. karena tim balik layar Tim itu balik emang layar. jarang banget ya buat muncul. Tapi kalau nggak ada mereka, nggak ada Teh Uni juga kayaknya nggak akan jalan deh ya. Karena kadang ya kita selfie aja atau ini sendiri aja tapi nggak ada apa-apanya gitu kan. Oke, terus masalah dari setiap lagi bikin konten atau apa, punya nggak sih hambatan sendiri kayak kendalanya gitu, dari apa sih, pernah nggak? Pernah. Mungkin masalah waktunya kan waktu. kita kadang tiba-tiba ada program apa nih padahal udah dijadwalkan gitu, misalnya besok lu bikin konten udah disiapin skripnya atau apanya, pas saat besoknya tiba-tiba ada acara gitu ya, kegiatannya. Jadi lebih sering waktu ya. Iya. Tapi kendala dari preparing barangnya atau hal lainnya itu enggak? Enggak, barangnya Enggak. yang seadanya. 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 Real life aja kita Iya. mah ya. Real aja, nggak perlu yang lebay bener. Jadi emang karena konten tuh jadi penyampingan lah ya, sampingan aja. Biar yang penting tetap ada, selalu ngasih edukasi gitu ya, nggak kosong banget. Terus nggak usah susah-susah gitu. Untuk memunculkan pakai media tuh nggak usah yang susah-susah ribet-ribet. Yang penting kita ada yang ada aja di balai dan bisa dimanfaatkan. Oh gitu. Jadi apapun itu dikembangkan ya, bener. Terus dari kalau konten, apakah ada kayak yang program tuh dari Karawang Timur ngebuat harus ada nih program ini tuh di konten gitu, dikontenin apa enggak, apa semua pun ada program lain, jadi selain media sosial ada program lainnya Karawang Timur? Ada selain media sosial, ada. Selain media sosial ada apa sih yang dipunya sama Karawang Timur? Kalau program dari kita ya, dari Bangga Kencana sendiri, yang unggulan di Karawang Timur itu kita MKJP 5 besar, selalu masuk 5 besar. MKJP yang kelima? 5 5 besar. Terus Sekarawang. Terus Oke. MOW kemarin kita juga juara kedua terbanyak. Kedua terbanyak di Sekarawang. Di Karawang juga. Iya. Oke. Terus kemarin kita juga Pick Air binaan kita Mentari Ilmu juga menjadi juara 1. Oh iya, di Pick Air Karawang Timur yang lolos Iya. ke tahap provinsi di Kabupaten Karawang ini menjadi juara 1 tingkat provinsi. Yeay! Dan tahun ini berarti ke nasional. Nasional. Bulan Juni Yeay. nanti doakan ya semoga Ya, amin. menang di nasional. Bener-bener nanti video ini udah tayang kok pas mereka lagi pokoknya entah doanya untuk progres terus ya, support terus adik-adiknya. Terus ada lagi yang program-program ternyata berarti udah program yang tercapai, sukses program ya berarti. Apalagi Teh selain Terus itu? paling Duta Genre ya, Duta Genre Oh, Karawang iya. Timur juga menjadi perwakilan ke Siapa tuh provinsi. namanya tuh? Hobir. Hobir. perwakilan Jadi ke provinsi. Juara harapan 2 berarti dia 5 ya, yang kelima Yang ya. kelima, jadi harapan Oke. 2. Seprovinsi Jawa Barat berarti keluaran dari Karawang Timur Yeay. itu nggak kalah ini semua. Jadi bener-bener kayaknya itu dibalik itu juga ada dukungan ya dari tim Karawang Timurnya yang media sosialnya gencar banget, karena sekarang tuh the power of media sosial tuh udah sensitif banget ya. Karena semua langsung dikit-dikit trending, dikit-dikit trending. Jadi apapun itu kita manfaatkan. Jadi biar tetap ada eksistensinya, ada, itulah kenapa makanya media sosial itu bisa jadi negatif dan positifnya ya, sangat kuat. Oke, lanjut. Oh, ternyata ada juga sukses program yang katanya di luar kabupaten ya, yang dicapai di luar kabupaten, yaitu di tingkat provinsi dari program media sosialnya. Di mana tuh? Apa tuh sukses programnya? Saat tahun 2020 Tahun 2020. kita ikutan mengenai media sosial MOW dan MOP. Oh, media Itu sosial MOP, MOW. Iya. Melalui Ini kolaborasi bersama Kolaborasi. Kelurahan Pelawat di sini kontennya, dan alhamdulillah juara harapan 1. juara harapan 1 seprovinsi. Itu MOW-nya bersama kolaborasi sama kecamatan
Pelawat. Oh iya, kelurahan berarti ya, maksudnya kelurahan Pelawat. Itu dapat juara harapan 1. Ada lagi yang lainnya? Untuk tahun kemarin Mm-hmm. diundang nih, misalnya kemarin tuh Pak Yayan tiba-tiba ngechat, Oh iya. ayo ikutan lomba TikTok lansia Oh, TikTok Iya. lansia. Provinsi Jawa 10 Barat. dimensi lansia. Kontennya 10 dimensi 10 dimensi lansia. lansia. Itu juara. Itu juara favorit. Juara favorit, wah. Benar sukses programnya Karawang Timur, nggak kaleng-kaleng, nggak receh-receh ya. Benar. Itu kontennya ngapain? Lansia-lansianya. Iya, kita melibatkan lansia. Lansia, dong. bener. Lansia, bener. Ngapain Iya. itu mereka? Mereka kita ajak syuting kayak Iya. 10 dimensi lansia itu. Kayak Iya. cara pemberian makanannya seperti apa kepada lansia. Terus Pola lansia hidup ini pola lansia. hidup lansianya kayak mandinya Mandi. juga kita harus perhatikan. Terus ada senam otaknya juga ternyata. Senam? Senam Senam otak. otak. Jadi kalau lansia senam otaknya hanya jari gini. Kayak gimana? Boleh. Gini. Oh, yang Ya. gini-gini. Ya. Nggak bisa berarti ini lansia ya? Iya. Lansia. Ya Allah, Iya, jompo, nggak usah namanya jompo. Namanya jompo ya, bener-bener. Keren banget. Nanti kalau kalian mau lihat langsung aja ya. Nanti sama tim media diliatin media-media yang udah masuk juara-juaranya, terus juga orang-orangnya, terus juga program-programnya yang ternyata ada di media sosial yang bisa gampang banget teman-teman tonton. Oke? Ada lagi? Nggak ada lagi? Dari program yang jadi sukses programnya kemarin, adakah program inovatif yang baru atau ada yang kita mau buat baru aja deh nih di 2023 nanti, apa nih, ada nggak? Kalau dari program yang terbaru itu kan kita sekarang sedang gencar-gencarnya stunting ya. Oh iya, stunting. Meskipun Karawang Timur bukan jadi lokus stunting sebetulnya, dan di Karawang Timur pun belum ada laporan ya yang terdeteksi buat stunting sampai sekarang gitu Yeah. ya. Tapi kita kemarin kita bekerja sama dengan CSR ya dari Pertamina. Kita bekerja sama bermitra untuk memberikan tambahan makanan buat ibu hamil dan balita. Disebutnya PMT. PMT Ya, ya, pemberian pemberian makanan tambahan untuk ibu Hamil dan balita. gitu. balita. Jadi Wah, kita keren banget. ngasih sebanyak 80 paket buat ibu hamil dan 50 paket buat balita. Kita Itu sebar kecamatan. kita baru mulai di Kelurahan Pelawat. Oh, jadi Pelawat aja. Ya, baru Kelurahan Pelawat. Insya Allah nanti mungkin kedepannya semoga bisa se-kecamatan Karawang Timur. Oke, Gitu. jadi ngomongin masalah PMT, terus juga ini berarti penekanan angka stunting. Jadi teman-teman juga harus tahu stunting itu apa sih, Teh? Boleh nggak dijelasin Iya. sedikit aja? Jadi stunting itu adalah kekurangan gizi yang kronis pada balita yang dimulai dari saat 1000 hari pertama kehidupan sampai 2 tahun gitu. Jadi nanti si balitanya itu lebih pendek dari seusianya gitu. Untuk mencegah itu makanya kita memberikan tambahan makanan bagi ibu hamil gitu supaya nanti nutrisi di dalam tubuh ibu hamilnya pun sudah terjaga gitu ya. Tetap Setidaknya terjaga tetap ya. terjaga sampai ke balitanya pun kita memberikan makanan tambahan supaya nanti juga kualitas balitanya juga lebih baik insya Allah. Jadi dipersiapkannya dari 1000 hari pertama kehidupan atau betul. prakonsepsinya ya. Kalau saat ini sih banyak yang sudah dilakukannya adalah sebelum menikah juga ya, Iya. katanya nih ya, sebelum menikah atau catin calon pengantin itu udah harus bersiap nih Iya. untuk menghadapi yang namanya mau kehamilan Iya. ya, promilnya. Jadi udah harus dijaga kayak jangan Jangan merokok, terus juga harus biar mengendalikan anemia. Iya, Itu pakai yang tablet tambah Iya, darah. tablet minum tambah darah untuk perempuan dan laki-lakinya tidak merokok, Iya. apalagi tuh kalau biar prakonsepsinya tuh dijaga gitu sebelum Gizi pernikahan. Paling pemenuhan gizi yang baik juga. Gizi yang baik ya. Jadi benar-benar gizi itu diperhatikan dari sebelum menikah, promil Iya. ya, dan ketika hamil juga harus dijaga ya Betul. gizinya, benar-benar. Jadi ibu-ibu nih atau teteh-teteh yang kita para perempuan ternyata berdampak banyak banget ya. Berarti program ini penting banget nih dari Karawang Timur. Hebatnya juga udah bekerja sama dengan CSR, bermitra dengan Iya. Pertamina. Iya. Wah, thank you ya Pertamina. Jangan lupa ke BKKBN. Semoga bisa lebih luas Iya, ya Pertamina bekerja sama ya. keren. Jadi memang terus kita harus punya mitra dengan gak hanya
program kita tuh kan gak hanya KB, berarti benar tadi ya, menekan angka stunting juga, bermitra dengan orang luar, terus juga bermedia sosial juga. Belum, nanti kayaknya ada yang mau bermitra media sosialnya sama siapa? Oke, Karawang soalnya banyak nih selebgramnya di Karawang. Boleh nanti kalau misalnya ada yang mau bermitra atau bekerja sama bareng sama Karawang Timur untuk konten kolaborasi ya. Boleh banget. Ada nggak sebelumnya? Udah ada pernah? Kalau collab? yang untuk terkait stunting kita pernah bikin ya, Teuli. Sama siapa tuh? Sama siapa collabnya? Oh bukan, bukan. nggak collab, tapi Apa? kita pernah, kalau terkait stunting kita pernah bikin konten tentang apa ya, LC Meal ya. Oh, Yang LC Meal. Ya, kita mengkaitkan dengan pernikahan Kaisang dan Erina Gudono kemarin. Wih, Karena di Kita mix gitu. oh iya benar-benar. Iya, kalau nggak salah kemarin di Kaisang itu kerjasama ya sama pemerintah BKKBN provinsi lagi, BKKBN Indonesia tentang LC Meal. Apa LC Meal? Apalagi LC banyak Meal. BKKBN tuh singkatannya apa sih Teh? LC Meal. Elektronik siap nikah dan hamil. Jadi jangan lupa nanti nih linknya ya buat kalian mau ngeklik LC Meal di mana. Ditonton juga video kita. Nah, videonya masukin lagi tolong. Oke, nanti LC Meal tuh berarti elektronik siap nikah dan siap hamil. BTW aku nanti jadi calonnya. Oke. Jadi dari kontennya itu apa isinya, kayak gimana? Di TikTok kah? Di YouTube. Oh, di YouTube. Gila, bener-bener bagus tuh, udah sampai ke YouTube. Berarti YouTube-nya aktif ya. Udah ada berapa video? Berapa Teuli? udah banyak, coba. Oh, udah banyak. Aku belum lihat semua sih. Cuma beberapa aja yang di-share aku lihat. Di-share aku. Oke. Nah, jadi dari semua program, dari semua kegiatan, dari semua yang udah dibentuk bareng-bareng ya sama Karawang Timur, ada gak sih pesannya buat teman-teman satpol lain yang mungkin se-Karawang ataupun se-Indonesia, caranya biar mempertahankan eksistensi media sosialnya gitu? Boleh dong kasih pesannya. Boleh gimana? Langsung ke Boleh kamera. langsung sini nih. Sini. Yang penting jangan takut untuk mencoba. Jangan takut untuk mencoba. Karena terus mencoba nanti lama-lama kita akan terbiasa membuat video atau konten lainnya gitu. Oke. Ada TW? Kalau aku sih jangan apa ya, kalau awal tuh jangan berharap terlalu perfect gitu. Jadi orang tuh kadang ingin, wah lihat konten harus kayak gini, lihat kan udah pada bagus gitu. Terus tapi yang kita bisa bikin tuh gak sebagus itu gitu. Ya intinya jangan, ya takut untuk kita memulai ya. Kita coba dulu aja sebisa kita. Nanti karena di pertengahan jalan pun kita akan menemukan gimana caranya bikin konten tuh biar lebih bagus lagi. Oke, jadi kalau istilah kalau kata TUI mah konten receh malah yang banyak FYP ya. Giliran gue niat ngeditnya kagak FYP, giliran gue receh doang malah FYP. Emang gitu sih, emang apa namanya itu tuh kalau di ini tuh algoritmanya, algoritma dari Instagram, dari TikTok, dari YouTube itu kadang fluktuatif, kadang yang niat FYP, nggak niat yang niat juga nggak FYP. Ya itulah pokoknya jangan jangan takut untuk mencoba ya, jangan takut untuk mencoba dan memulai. Mau receh juga nggak apa-apa, yang penting coba, yang penting ada. Jangan takut dikatain. Iya benar. Dan konsisten. Iya benar. Karena Fajar aja yang nangis masuk TV ya. Kita berapa ratus kali. Iya benar. Itu jadi kita kayaknya yang receh-receh dulu aja dah, walaupun uang kita nggak receh. Yang penting pesan KB-nya tuh masuk. Betul. Kalau pesan-pesan untuk dari yang KB-nya nih, tadi kan udah stunting, LC Meal, apalagi buat programnya ke teman-teman. Tentang KB-nya. Nah, tentang KB. Pesan untuk teman-teman tentang KB gimana? Apa ya? Tadi kayak gizisan banget atau dan jangan lupa untuk KB, jangan lupa kalau misalkan buat KB-nya sih, kalau misalkan buat calon pengantin ya persiapkan diri sebaik mungkin sebelum menikah gitu. Setelah menikah dan punya anak jangan lupa ber-KB karena supaya nanti menjarangkan angka kelahiran, supaya nanti anaknya jadi anak yang tumbuh dulu gitu, baru punya adik lagi sebelum nanti pikirannya berpencar lagi gitu. Jadi jangan lupa disiapin fisik, mental, pendidikan, dan materi, ekonomi. Benar, materinya ekonomi karena kalau gak ada ekonomi nggak akan bisa, susah gitu ya. Persiapkan. Itulah cerita dan tips and triknya dari Kecamatan Karawang Timur. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan
Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe. Ketemu lagi di podcast Beken Road to Satpol lainnya. Kansa di sini undur diri. Terima kasih untuk Teh Uli dan Teh Sama-sama. Uni. Dadah. Dadah. Oh iya, berencana itu Keren.